Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudir Almansyah, mahasiswa Etika UNJ, Fakultas Keilmuolahragaan, jurusan Ilmu Olahraga. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi hasil analisis yang telah saya buat yang berjudul terapi latihan William Flexion Exercise dalam menurunkan nyeri punggung bawah atau low back pain. Oke. Mata kuliah analisis kesehatan olahraga, dosen Dr. Ramdan Pelana, MOR, SPD MOR, dan Nadia Dwi Oktaviranda, SPD MOR. Kita lanjut ke materi pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan, pekerjaan apapun manusia beresiko mengalami gangguan kesehatan maupun yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Sebagian yang menyadari bahwa penyakit tersebut besar kemungkinan karena pekerjaannya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan yang ditekuni sehari-harinya sebagai penyebab penyakit tertentu. Nah, salah satunya penyebab penyakit pada nyeri punggung bawah atau NPB merupakan keluhan yang sering didapatkan masyarakat dan menjadi alasan paling umum yang membuat orang tidak dapat bekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari, terutama juga pada lansia. Lansia sering terjadi terkena nyeri punggung bawah karena memang sudah lanjut usia. Nah, kita lanjut ke tujuan laporan yang saya buat ini agar tujuan umumnya untuk mengetahui keaktifan William Flexion Exercise dalam mengurangi nyeri punggung bawah pada penderita, untuk mengetahui manfaat yang menganalisa terapi latihan William Flexion Exercise, dan untuk mengidentifikasi hilangnya rasa nyeri dan mengembalikan kemampuan pada nyeri punggung bawah dengan menggunakan metode latihan William Flexion Exercise. Kegunaannya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada manfaat bagi masyarakat, tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat terapi model latihan untuk mengurangi rasa nyeri. Kedua, manfaat bagi mahasiswa. Nah, tentunya mahasiswa bisa menambah ilmu dan mengaplikasikan kepada masyarakat yang mengalami mengalami nyeri punggung bawah. Yang tentunya juga manfaat bagi peneliti atau penganalisa, yaitu dapat memperoleh pemahaman yang lebih. Ya, kita lanjut ke landasan teoritis nyeri punggung bawah. Menurut Bethany Felaci and Kate Felaci, nyeri punggung bawah atau low back pain adalah suatu penyakit yang menimbulkan rasa nyeri berkepanjangan dengan merasakan keluhan mulai dari yang ringan hingga yang berat, sehingga menerima beban statis secara berulang dalam kurun waktu yang lama atau disebut dengan muskuloskeletal. Ada juga teori yang berpendapat umur 35 sampai dengan 55 tahun, 80% penduduk di negara maju hampir semuanya mengalami nyeri punggung bawah. Ya, kita lanjut ke tanda-tanda gejala nyeri punggung bawah. Nah, di sini ada rasa sakit, rasa kaku, rasa bal atau mati rasa pada tulang belakang atau kelemahan, rasa kesemutan. Apabila rasanya bertambah parah dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka dapat menimbulkan kesulitan ketika buang air kecil, kesulitan tidur, mengalami masalah seksual, dan mengalami depresi. Itu menurut teori Bull dan Archard 2007-13. Nah, tadi kan gejala, dan sekarang itu ada penyebab nyeri punggung bawah. Penyebab nyeri punggung bawah itu ada banyak. Yang pertama itu ada tegangan di daerah lumbosakral, misalnya oleh sikap postur tubuh yang kurang baik. Selanjutnya itu penyakit degeneratif, penyakit diskus antara tulang vertebrata. Nah, tulang vertebrata itu ada di bagian belakang punggung yang menghubungkan antara tulang
tulang lumbal atau tulang punggung bawah. Yang terakhir itu ada osteoporosis dan gangguan di abdomen dan pelvis. Selanjutnya itu ada metode pengukur nyeri. Nah, metode pengukur nyeri ini ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada visual analog scale. Itu merupakan suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri yang terus-menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Visual analog scale merupakan pengukur nyeri yang lebih sensitif karena pasien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian dipaksa memilih kata atau angka. Nah, itu tadi metode pengukur nyeri yang pertama yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa sih penderita nyeri pada punggung bawah tersebut. Nah, yang kedua itu ada skala deskriptif verbal atau VDS. Nah, metode pengukur alat nyeri ini merupakan salah satu alat ukur tingkat keparahan yang bersifat objektif. Kalimat pendeskripsi ini dirangking dari tidak adanya nyeri sampai nyeri yang paling hebat. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan. Jadi William Flickson exercise adalah suatu latihan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri punggung bawah dan meningkatkan stabilitas strang bagian otot-otot abdominal serta passive stretching pada otot-otot gluteus. Otot gluteus itu yang terdapat pada di paha belakang ini, tapi yang lebih di atas sedikit. Hamstring, hamstring itu paha, flexor hip, dan otot sacropinalis. Nah, otot sacropinalis itu yang terdapat pada punggung belakang kita. Nah, di punggung belakang ini yang terdapat otot sacropinalis. Selanjutnya William Flickson exercise ini diperkenalkan oleh Dr. Paul Williams. Program latihan ini banyak ditujukan untuk pasien-pasien penderita nyeri punggung bawah. William Flickson exercise ini telah menjadi dasar dalam manajemen nyeri punggung bawah selama beberapa tahun untuk mengobati beragam problem nyeri punggung bawah berdasarkan temuan diagnosis. Nah, menurut teori Zuyina Luklu-Kaningsi tahun 2014, terapi latihan William Flickson exercise dirancang untuk mengurangi nyeri pada pinggang dengan memperkuat otot-otot penunjang seperti hamstring, gluteus maximus, dan sacropinalis. Dan tujuannya juga untuk meregangkan kelompok ekstensor punggung bawah. Itu menurut teori Zuyina Luklu-Kaningsi. Nah, macam-macam latihan yang bisa dilakukan pada pasien nyeri punggung bawah ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada pelvic tilt exercise. Nah, latihan ini seperti digambar di samping ya, di samping. Yaitu posisi kita telentang dengan lutut diluruskan, mendatarkan punggung bawah dan melawan bed atau lantai. Nah, kaki menekan ke lantai. Melakukan gerakan tersebut selama 5-10 detik dan dilakukan sebaiknya. Nah, itu tadi yang abadi pelvic tilt exercise. Kalau yang pelvic tilt exercise down body itu lebih ke penekanan pada vertebra bagian bawah ya. Nah, itu yang gambar kedua, bisa dilihat nanti. Terus gerakan yang ketiga itu ada partial sit up. Nah, posisinya kurang lebih sama dengan pada kita melakukan olahraga latihan sit up ya. Itu telentang, lutut ditekuk dan kaki menahan dengan tangan di belakang kepala seperti ini ya. Dilanjutkan angkat bagian tubuh atas sampai rectus abdominus ke stretch atau ke stretch ini menarik atau meregang ya.
Setelah itu kembali ke awal posisi. Bisa dilakukan berulang kali sampai reposisi yang telah ditentukan. Nah, gambar partial sit up seperti gambar di samping ya. Selanjutnya itu ada gerakan single knee to chest. Nah, single knee to chest, posisi ini kita telentang sama seperti yang tadi, hanya saja lutut yang kita tekuk sebelah kanan ya. Yang pertama, pelan-pelan posisi lutut kita tarik ke arah dada, ke atas, lalu ditahan selama 5-10 detik. Selanjutnya turunkan lutut dan dilanjutkan dengan lutut yang lainnya. Nah, gambar seperti di samping ya. Nah, latihan selanjutnya itu ada double knee to chest. Kalau tadi yang single knee to chest itu ada satu kaki. Kalau yang double knee to chest itu ada mengangkat dua bagian kaki lutut ke arah bahu. Nah, seperti tadi, sama waktunya juga 5 sampai dengan 10 detik. Selanjutnya itu ada hamstring stretch, yang mana posisi tubuh kita berbaring telentang. Selanjutnya diawali dengan mengangkat kaki satu bagian kanan atau kiri ya, bisa dimulai kanan duluan atau yang kiri duluan. Kedua tangan memegang paha bagian belakang. Posisi kaki lainnya diekstensikan. Selanjutnya hip flexor stretch, yang mana posisi hip flexor stretch ini memfleksikan satu kaki belakang dan satu kaki ke depan, dilanjutkan memfleksi ke depan dengan lipatan aksila. Bisa diulangi secara bergantian dengan kaki lainnya. Nah, kurang lebih waktunya sama juga, 5 sampai dengan 10 detik. Selanjutnya squat. Nah, squat udah pada tahu kali ya, karena squat ini udah pada umumnya orang-orang masyarakat ataupun ini sudah mengetahui. Posisi kaki paralel atau tegak lurus dengan bahu di samping badan, bisa dengan mengusahakan mempertahankan posisi terang dengan kedua mata konsentrasi ke depan dan bagian kaki sejajar di atas lantai. Kemudian secara perlahan menurunkan badan sampai terbentuk fleksi kedua knie. Nah, ya itu tadi macam-macam latihan William flexion exercise. Itu bisa dilakukan pengulangan 3 atau sampai 4 kali dalam sehari ya. Nah, saya menganalisa gerak-gerakan yang terdapat pada latihan William flexion exercise ini. Yang gerakan pertama tadi terjadi penguatan otot sekaligus pengeluaran pada otot bagian yang lain. William flexion exercise terdiri dari 7 macam gerakan. Yang pertama tadi itu ada pelvis ya. Itu terdapat penguatan pada otot abdominal. Nah, otot abdominal ini yang mana dominannya menguatkan otot perut ya. Karena otot perut adalah penunjang otot bagian sakropinal tadi. Nah, sedangkan yang gerakan kedua itu terjadi pada gerakan kedua otot-otot bagian punggung yang tertarik saat mengangkat kepala mendekati dada. Selanjutnya gerakan yang ketiga itu ada penguatan atau peregangan pada otot hamstring, otot extensor trunk, sendi pinggul dan sendi sakroliaka. Nah, sendi sakroliaka ini adalah penghubung antara tulang di bagian vertebra. Nah, selanjutnya itu ada gerakan yang poin keempat tadi atau poin itu terjadi juga penguatan otot-otot hamstring merapatkan lekungan pada lumbal. Nah, pada lumbal itu adalah tulang bagian belakang ya kalau nggak salah. Pengeluaran otot-otot ekstensor, penguluran ya maksudnya, sendi panggul. Nah, gerakan selanjutnya yang tadi saya sebutkan beberapa macam itu meregangkan otot pada hamstring. Selanjutnya itu otot-otot yang bekerja, quadriceps mengangkat paha. Dua otot utama dalam sekelompok ini ada iliopsoas dan rectus femoris.
rectus femoris ini adalah otot bagian depan ya. Tersebut sekelompok otot tersebut terjadi peregangan atau penguluran pada flexor pinggul. Pada gerakan ketujuh yang saya sebutkan tadi itu intinya penguatan pada otot-otot lumbar, quadriceps, gluteus maximus, hamstring, juga menguatkan tulang tentunya, ligamen dan tendon bagian bawah. Nah, bab selanjutnya itu bab 4 ya, atau kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan saya, William Flexion exercise ini adalah yang dilakukan dengan cara menguatkan otot abdomen, gluteus maximus, serta mengulurkan otot-otot ekstensor punggung ya, yaitu tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian punggung bawah serta memberikan fleksibilitas atau memberikan pada gerakan bebas lainnya melalui perkembangan secara aktif pada otot abdominal, gluteus maximus dan hamstring ya. Nah, itu tadi kesimpulan saya, dan kalau saran saya sebaiknya William Flexion exercise ini dilakukan secara kontinu atau secara berlanjutan, sehingga otot-otot yang kita memfleksikan pada saat melakukan teknik William Flexion exercise ini dapat semakin kuat. Sekelompok otot ekstensor punggung bawah juga meregang, sehingga rasa nyeri punggung bawah menjadi berkurang. Nah, itu ya hasil video presentasi analisis laporan saya yang tadi berjudul terapi latihan William Flexion exercise nyeri punggung bawah atau low back pain. Cukup sekian ya dari saya. Semoga bagi yang menonton video ini bermanfaat dan dapat mengaplikasikan ke masyarakat lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.